Ada dua penjelasan. Yang dimaksud bi imamihim itu adalah siapa? Nabi-nabi mereka. Dengan dikatakan ya umat fulan, wahai kamu, kalau kita wahai umatnya Nabi Muhammad, dipanggil kemari-kemari seperti itu. Kemudian atau au bi kitabi a'malihim, atau dengan catatan amal mereka. Ketika dipanggil oleh Allah untuk hari hisapan, hari pertanyaan, di situ yang dibawa, yang menyanding dia itu hanyalah buku catatan amalnya. Tidak ada orang yang bisa menyaksikan atau bahkan menjadi dekengan. Oke, setiap manusia besok akan dikalungi buku catatan amalnya, tidak akan lepas, dan buku catatan amal itu adalah sebagai bukti ketika di dunia itu telah berbuat baik yang sebanyak ini, telah berbuat keburukan sebanyak ini, telah ngapusi rokyahnya atau telah menyadarkan rokyahnya, orang-orang yang benar-benar ingin berdasarkan dalil kemudian dikeluarkan di dalam Jokam 354 seperti itu. Di sini juga sebagai pembantah bahwa seseorang itu bisa menyaksikan, seseorang itu bisa menjadi dekengan besok di hari kiamat, tidak ada. Istri kafa binafsikal yauma alaika hasiba, menjelaskan dirimu sendirilah yang akan menjadi penghisap terhadapmu. Tidak ada seseorang lagi yang bisa menyelamatkan. Wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitabnya. Pelek. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa ketakutan dengan amal perbuatan yang telah dikerjakan sewaktu di dunianya. Di dunianya melakukan apa saja itu mesti dia itu kerasa. Wong orang yang berbuat baik menerima catatan amalnya, atau ketika di dunianya itu menjadi orang yang soleh, mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, bertuntun secara dalil-dalil dalam perbuatan atau sunnatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ juga dengan baik dan benar, itu masih merasa takut, masih merasa takut. Semoga saja amal perbuatan saya atau buku catatan amalnya saya itu tidak ada yang merah kalau di sekolahan seperti itu. Semoga catatan amal saya itu baik-baik saja yang sehingga bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Orang-orang yang berbuat dosa itu, celaka aku, binasa aku. Kitab ini tidak meninggalkan hal yang kecil sampai hal yang besar sekalipun, semua telah tercatat di buku. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan maksud dari yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, ai maksudnya nabiyihim wa yuqalu ya ummat fulan au bi kitabi a'malihim. Ada dua penjelasan. Yang dimaksud bi imamihim itu adalah siapa? Nabi-nabi mereka. Dengan dikatakan ya umat fulan, wahai kamu, kalau kita wahai umatnya Nabi Muhammad, dipanggil kemari-kemari seperti itu. Kemudian atau au bi kitabi a'malihim, atau dengan catatan amal mereka. Ketika dipanggil oleh Allah untuk hari hisapan, hari pertanyaan, di situ yang dibawa, yang menyanding dia itu hanyalah buku catatan amalnya. Tidak ada orang yang bisa menyaksikan atau bahkan menjadi dekengan ketika di akhirat, ketika hari hisapan, melainkan hanyalah mereka sendiri. Hanyalah mereka sendiri yang di situ bisa menyaksikan amal perbuatannya. Termasuk bagian beriman dengan hari akhir, ketika beriman bahwa besok, ini menceritakan atau membahas masalah buku catatan amal ya. Besok itu buku catatan amal itu dibuka.
satu orang satu buku. Satu orang akan dibacakan buku catatan amal yang telah dikerjakan ketika di dunia. Semua itu akan diceritakan, akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang tertinggal sama sekali, walaupun seberat biji sawi sekalipun, atau sekecil semut hitam. Semua pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Isra ayat 13 dijelaskan bahwa wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqih. Setiap manusia besok akan dikalungi buku catatan amalnya, tidak akan lepas, dan buku catatan amal itu adalah sebagai bukti ketika di dunia itu telah berbuat baik yang sebanyak ini, telah berbuat keburukan sebanyak ini, telah ngapusi ro'yahnya atau telah menyadarkan ro'yahnya. Orang-orang yang benar-benar ingin berdasarkan dalil kemudian dikeluarkan di dalam Jokam 354 seperti itu. Nanti akan semua akan dipertanggungjawabkan. Maka ketika kita itu di dunia, supaya berbuat yang baik, mencari ridho Allah, mencari surga Allah, jangan hanya berburu masalah keduniaan yang di situ diharamkan oleh Allah, yang di situ dilaknat oleh Allah. Kemudian jelaskan juga wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitabai yalqahu mansura. Kitab yang dikalungkan itu akan dibentangkan. Buku catatan amalnya akan dibuka satu persatu. Kemudian iqra kitab. Bacalah kitabmu itu, bacalah buku catatan amalmu itu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Di sini juga sebagai pembantah bahwa seseorang itu bisa menyaksikan, seseorang itu bisa menjadi dekengan besok di hari kiamat. Tidak ada. Di sini kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Menjelaskan dirimu sendirilah yang akan menjadi penghisab terhadapmu. Tidak ada seseorang lagi yang bisa menyelamatkan kita kecuali buku amalan kita atau dari beberapa amalan yang masih ada di dunia. Ketika kita masih hidup, maka di situ kita akan mendapatkan atau mempunyai tabungan di antara anak yang sholih dan lain sebagainya yang mendoakan orang tuanya. Kemudian dijelaskan juga di dalam surat At-Takwir, wa idzas suhufu nusyirat, ketika catatan amal perbuatan manusia dibuka. Wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitabnya, pelek. Fatarul mujrimina musyfikina mimma fih. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa ketakutan dengan amal perbuatan yang telah dikerjakan sewaktu di dunianya. Di dunianya melakukan apa saja itu mesti dia itu kerasa. Wong orang yang berbuat baik menerima catatan amalnya, atau ketika di dunianya itu menjadi orang yang soleh, mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, bertuntun secara dalil-dalil dalam perbuatan atau sunnatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ juga dengan baik dan benar, itu masih merasa takut, Semoga saja amal perbuatan saya atau buku catatan amalnya saya itu tidak ada yang merah kalau di sekolahan seperti itu. Semoga catatan amal saya itu baik-baik saja yang sehingga bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah di situ. Kemudian melihat orang-orang yang berdosa itu ketakutan terhadap buku amalan tersebut. Mereka mengatakan, wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitabu la yughadiru shaghirah wa la kabirah illa ahsaha. Aduh, celaka aku, orang-orang yang berbuat dosa itu. Celaka aku, binasa aku. Kitab ini tidak meninggalkan hal yang kecil sampai hal yang besar sekalipun, semua telah tercatat di buku catatan
amal tersebut. Wa wajadu ma'amilu hadura, dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi seseorang pun. Semua akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Bahkan Allah, saking baiknya Allah, ketika mereka itu berbuat dosa satu, maka juga akan dibalas satu. Ketika seseorang itu melakukan kebaikan, di situ yang dibalas bahkan akan dilipat gandakan sampai illa masya Allah, sesuai Allah yang membalasnya. Kemudian juga dijelaskan dalam surat Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya, ini merupakan ciri-ciri dari orang yang beruntung. Sebagian riwayat ada kitab yang diberikan biasa, ini kitabnya biasa, seret. Ada juga kitab di riwayat lain menjelaskan bahwa kitabnya itu terbang. Ketika seseorang itu akan menerima dengan tangan kanannya, maka kitabnya akan diberikan dari depannya, seret. Nah, kemudian ada salah satu riwayat juga menjelaskan kitabnya terbang ketika seseorang itu menerima dengan tangan kirinya, maka kitabnya terbang akan disodorkan dari belakangnya, seret, seperti itu. Itu adalah salah satu tanda-tanda seseorang menerima kitab amalan perbuatan sewaktu di dunia dari tangan kanan dan dari tangan kirinya. Fasawfa yuhasabu hisabi yasira, maka dia akan diperiksa atau dihisab dengan pemeriksaan yang mudah. Ketika seseorang itu menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, maka di situ akan mendapatkan pemeriksaan atau hisapan yang mudah. Tidak terlalu membuka buku, kitabnya hanya dibawa saja, sangat mudah sekali. Di hari hisab mereka lewat saja, malaikat sudah tahu ciri-ciri orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Sudah ada tandanya, sudah nggak banyak pertanyaan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan dikembalikan kepada kaum-kaum yang sama beriman dengan keadaan yang sangat gembira. Alhamdulillah, saya telah diselamatkan oleh Allah dengan lantaran juga perbuatan sewaktu di dunianya. Semua itu adalah Allah semata yang menggerakkan. Jadi ketika kita itu sewaktu di dunia ini banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga kita diselamatkan oleh Allah. Semoga Allah memberikan semangat kita di dalam beribadah, di dalam agama Islam ini dengan bertuntunan, dengan berlandaskan secara Al-Quran maupun Sunnah.